Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua. Ya, kembali kita melanjutkan ya pembahasan soal matematika dasar untuk persiapan menghadapi ujian tulis mandiri tahun ini. Nah, sekarang kita sudah sampai di soal nomor 10 ya. Coba kita langsung bahas, diperhatikan soalnya. Di kita P di sini adalah matriksnya 2132 dan Q matriksnya adalah 1203. Dan P pangkat min 1 ya adalah inverse dari matriks P. Yang ditanyakan adalah determinan dari Q dikali P inverse sama dengan berapa. Baik, ingat kembali ya berapa sifat-sifat dari determinan matriks. Sifat yang pertama di sini yang adik-adik semua bisa gunakan adalah kalau misalkan kita mau mencari determinan dari perkalian dua matriks ya, katakanlah misalkan P dikali Q, maka ini sama saja dengan determinan P dikali determinan dari Q. Seperti itu ya. Ini sifat atau cara siluman. Kemudian sifat yang kedua yang digunakan dalam pengerjaan soal ini adalah determinan dari matriks inverse matriks itu sama sebenarnya dengan 1 per determinan dari P. Ya, ingat kembali ya, ini harus ada semua catat ya. Karena sering sekali muncul soal-soal yang menggunakan sifat ini. Gitu ya. Nah, berarti untuk menentukan determinan Q dikali P inverse, ini kita bisa kerja. Yang pertama kita masukkan dulu determinannya, sifat yang pertama. Jadi dituliskan determinan Q dikali determinan dari P inverse ya. Betul atau betul? Betul ya, karena ini dimasukin determinannya. Nah, kemudian kita cari determinannya Q di sini. Determinannya Q di sini, ingat bagaimana rumus determinan? Kalau misalkan matriksnya itu A, B, C, D, maka determinannya di sini itu sama dengan dikali silang ya. AD dikurangi dengan BC. Oke? Nah, berarti untuk determinannya Q, itu 1 kali 3, 3 dikurangi dengan 0 kali 2, itu 0. Jadi 3 dikurangi 0 dapatnya 3. Kemudian determinan P inverse, berarti sifat yang kedua. Ini sama saja dengan 1 per determinan dari P. Bisa? Nah, jadi di sini 3 dikali determinannya P berapa? Ini caranya sama. 2 kali 2, 4. Dikurangi dengan 1 kali 3, 3. 4 kurang 3 berarti 1 ya. Jadi ini 3 dikali 1 dapatnya 3. Jadi jawabannya adalah error. Semoga bisa dipahami ya untuk nomor 10. Kalau ada yang mau ditanyakan di bagian komentar, disampaikan. Ya, coba kita lanjut dulu ke soal nomor 11. Silakan. Ya, trigonometri ya, ini materi yang paling meresahkan ya, karena paling banyak sekali rumus-rumusnya. Dan ada semua di 3 tingkatan, kelas 10, kelas 11, sama kelas 12. Coba kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan ya. Hasil penjumlahan semua penyelesaian dari sin kuadrat X dikurang Pi per 6 sama dengan 1/2 untuk X-nya 0 sampai 2Pi adalah berapa? Nah, ingat kalau Pi itu berarti nilainya 180 ya, bukan 22/7. Itu 22/7 kalau misalkan di perhitungan lingkaran gitu ya, luas lingkaran atau keliling lingkaran. Kalau di trigonometri diganti dengan 180 derajat. Nah, sekarang coba. Di sini pangkat 2, pangkat 2-nya itu pindah ruas ke kanan jadi akar. Dituliskan begini. Sin ya X dikurangi dengan, kenapa pakai sim? Bentar ya, ini kita percantik dulu tulisannya. Ya, jadi sin kita bisa langsung ganti X-nya dengan Pi-nya dengan 180 ya. Jadi 180 per 6 itu dapatnya 30. Bisa? Bisa ya. Nah, pangkat 2 pindah ruas dari akar. Jadi tuliskan begini, teman-teman. Ya, plus minus akar dari 1/2. Ini mutlak kita beri plus minus kalau pangkat 2 pindah ruas. Bisa? Nah, jadi sin X dikurangi 30 itu sama dengan plus minus. Ini coba ya, ini kan akarnya 1, 1. Akarnya 2 itu akar 2. Biasanya kita rasionalkan, guys. Ya, biasanya kita rasionalkan. Jadi ini 1 per akar 2. Ini kan kalau dirasionalkan jadinya 1/2 akar 2. Karena dikalikan dengan sekawannya. Mungkin teman-teman semua sudah paham. Nah, berarti kita bagi 2. Yang pertama di sini adalah sin X dikurang 30 sama dengan 1/2 akar 2. Bisa?
Nah, di mana saya tulis satunya? Di sini saja, guys. Sin X kurang 30 itu sama dengan min 1/2 akar 2. Semoga bisa dipahami sampai di sini, guys, ya. Nah, sekarang sin X dikurang 30, kita mau coret sinnya ya. Sin berapa yang sama dengan 1/2 akar 2? Ingat, kalau sin yang positif itu ada di kuadran pertama dengan di kuadran kedua. Di kuadran pertama itu nilainya adalah sin 45, ya. Terus kalau di kuadran kedua itu 180 dikurangi 45, dapatnya 135. Bisa dipahami? Nah, kemudian sin yang menghasilkan minus itu berarti di kuadran ketiga dengan kuadran keempat. Ini dituliskan sin X dikurang 30 sama dengan sin yang menghasilkan min 1/2 akar 2 di kuadran ketiga itu adalah sin 225. Di kuadran keempat adalah 315. Nah, sinnya dicoret, ya. Kita peroleh dua nilai X di sini ya. Jadi X sama dengan 45 ditambah 30. Ya, karena min 30-nya pindah ruas, berarti 45 tambah 30, itu dapatnya 75 atau 135 ditambah 30. Karena kan dua-dua ini ya, 45 dengan 135. 135 tambah 30 itu dapatnya 165. Nah, kemudian untuk yang di sini, sin-nya juga dicoret dengan cara yang sama, berarti 225 ditambah 30, 255 ya. Kemudian di sini 315 tambah 30 itu dapatnya 345. Jadi ada 4 nilai X yang kita dapatkan. Nah, kita jumlahkan. Nah, berarti di sini dua-dua 4-4-nya kita ambil karena dia masuk semua di 0 sampai 360. Nah, kalau kita jumlahkan berarti 75 ditambah dengan 165 ditambah dengan 255 ditambah 345. Ini dapatnya 840. Nah, kira-kira di sini yang mana yang memenuhi? Coba kalau kita ganti P-nya dengan 180, yang memenuhi itu adalah yang bagian E. 14 dikali 180, kemudian dibagi 3, dapatnya 840. Ya, semoga teman-teman semua bisa paham ya untuk nomor 11 ini. Kita lanjut ke soal nomor 12. Coba dipahami dulu soalnya, silakan. Ya, soal statistika khususnya rata-rata gabungan. Diperhatikan, nilai rata-rata tes matematika di suatu kelas itu adalah 75. Nilai rata-rata siswa putra adalah 75, 72 ya. Dan nilai rata-rata siswa putri adalah 70. Jika banyaknya siswa putri itu 6 lebih banyak daripada siswa putra, maka banyaknya siswa di kelas tersebut adalah berapa orang, berapa siswa. Kita menggunakan rumus rata-rata gabungan ya, seperti ini. Ini putra, kemudian ini putri, dan ini adalah gabungannya. Kita tidak tahu ya berapa banyaknya siswa putra, katakanlah X. Untuk putri di sini 6 lebih banyak, berarti X ditambah dengan 6. Di total, X ditambah X tambah 6, ini dapatnya 2X ditambah 6. Nah, untuk putra di sini, rata-ratanya itu adalah 75. Kemudian untuk putri, rata-ratanya 70. Dan gabungannya di sini rata-ratanya adalah 72. Nah, sekarang cara kerjanya bagaimana? Ini kita kalikan ya, sesuai dengan pasangannya masing-masing. X dikali 75 berarti 75X ditambah dengan 70 kali X, 70X ditambah 6 kali 70, ini 420. Sama dengan 2X dikali 72, ini 144X ditambah dengan 6 kali 72, ini 4, ya 6 kali 7 ini berarti 42 tambah 1, 432. Kita kumpulkan yang sejenis. 75 tambah 70 ini kan 145 ya. 145X ini pindah ruas ke kiri. 145-nya pindah ruas ini ya. Kemudian ini pindah ruas ke kanan. Jadi 145 dikurangi dengan 144X sama dengan 432 dikurangi 420. Ini dapatnya X, 432 dikurangi 20 berarti 12. Jawabannya di sini, oh belum ya, ini X-nya 12. Yang ditanyakan adalah banyaknya siswa di kelas tersebut, berarti yang ini 2X tambah 6.
Kita tinggal masukin saja. Kita ganti X-nya dengan 12. Berarti 2 dikali 12 ditambah dengan 6. 2 kali 12, 24. Tambah 6 berarti 30. Jawabannya alfa. Ya, semoga bisa paham ya untuk nomor 12. Nomor 13, silakan. Ya, sebuah garis menyinggung garis fx sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 1 di titik 2a kurang 1, B. Dan menyinggung juga garis, ya, menyinggung grafik gx ini sepertiga x pangkat 3 tambah 4x tambah 1 di titik a, c. Nilai a tambah b di sini sama dengan berapa? Ini sebenarnya meskipun ini soal tentang persamaan garis, tetapi ini merupakan soal tentang penerapan turunan, guys, ya, karena ini berhubungan dengan gradien. Gradien itu yang mungkin ada semua tahu rumusnya ya, itu Y2 kurangnya 1 per X2 dikurang X1 yang biasa disebut dengan delta Y per delta X. Mungkin begini yang teman-teman semua sering dapatkan. Ternyata untuk di grafik itu, M itu bisa juga dengan turunan pertama kurva di titik X-nya, X1. Nah, ini kalau kita visualisasikan, ini kan misalkan ada grafik seperti ini. Nah, ini ada garis yang menyinggung grafik. Ini adalah grafik fx. Kemudian menyinggung juga grafik yang lain. Ya, misalkan kita gambarkan seperti ini. Ini contoh saja ya, ini visualisasinya seperti ini. Nah, garis ini menyinggung grafik fx dan menyinggung juga grafik gx. Ini titiknya adalah 2a kurang 1, B, dan ini titiknya adalah A, C. Yang pertama yang kita bisa cari adalah kita cari dulu gradiennya garis yang ini. Ya, garis berarti M-nya itu sama dengan F aksen X. Nah, berarti kita turunkan Fx-nya. X kuadrat ini turunannya adalah 2X. Ditambah dengan 3X ini turunannya adalah 3. 1 turunannya 0. Berarti tinggal kita ganti X-nya dengan yang ini 2A kurang 1. Jadi 2 dikali 2A kurang 1 ditambah dengan 3. Bisa paham sampai di sini ya, teman-teman? Tinggal dikali ke dalam, 2 dikali 2A ini 4A. 2 kali min 1, min 2. Ditambah dengan 3, jadinya 4A ditambah dengan 1. Nah, kita simpan dulu. Nah, dengan cara yang sama, karena ini satu garis yang sama, berarti M-nya ini nanti kita samakan. G aksen X. Oke, kita turunkan. Ini dikali ke depan ya, 3 dikali sepertiga berarti 1, X pangkat 2, ditambah dengan 4X ini turunannya adalah 4, dan 1 turunannya 0. Nah, kita ganti X-nya dengan A. Jadi, X-nya ini berarti A kuadrat ditambah dengan 4. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang tinggal kita samakan kedua dari gradien ini, karena kan gradiennya sama. Berarti kita samakan ya, A kuadrat ditambah dengan 4 itu sama dengan 4A ditambah dengan 1. Nah, kita pindahkan semua ke rows kiri, jadikan persamaan kuadrat. A kuadrat ditambah dengan 4 dikurang 4A dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini A kuadrat dikurang 4A. 4 dikurang 1, 3. Sama dengan 0. Kita faktorkan. Berarti di sini A kurang 1, ini A kurang 3. Kita peroleh di sini A-nya sama dengan 1, di sini A-nya sama dengan 3. Nah, sekarang ini kan yang ditanyakan A tambah B ya, berarti ada dua kemungkinan nanti. Kita cari lagi nilai B-nya. Ya, caranya mencari nilai B, kita masukkan ke sini. Ya, coba saya ganti cinta. Ganti di sini A-nya 1 dulu ya, berarti 2 dikali 1, 1. Ya, dikurangi dengan, ya 2 dikali 1, 1. 2 dikali 1, 2. Dikurang 1, 1. Ya, koma B. Atau, ganti A-nya 3. 2 kali 3, 6. Dikurang 1 berarti 5, B. Kita cari masing-masing. Yang pertama, untuk 1, B berarti, kita masukkan di sini ke fx. Kita ganti x-nya dengan 1 ya. Fx-nya diganti dengan B. Berarti B di sini sama dengan 1 kuadrat
ditambah dengan 3 dikali 1 dikurangi 1. Ini peroleh 1 kuadrat, 1 dikurangi 1 habis. Jadi dapatnya di sini B-nya 3. Oke? Ini B-nya 3. Nanti dijumlahkan ya. 1 tambah 3 berarti 4. 4 ini yang di sini dengan yang di sini ini sudah salah. Nah, kemudian untuk 5, B. Nah, berarti B-nya di sini sama dengan ini ganti X-nya 5 kuadrat ditambah dengan 3 dikali 5 dikurangi 1. Coba dihitung, 25 ditambah 35 ini 40 ya, dikurang 1 ini dapatnya 39. Ini B-nya sama dengan 39. Dijumlahkan, 3 tambah 39 itu 42. Berarti jawabannya adalah Charlie. Ya, semoga bisa adik semua pahami ya caranya ini. Ini singkat saja ya, cuma kita jelaskan detail supaya adik semua bisa paham. Nomor 14, silakan.